Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Konten kreator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap polisi. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Setelah 8 jam diperiksa, Yakut keluar dari gedung KPK tanpa memberikan keterangan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Di antaranya, kabar terbaru dari kondisi warga terdampak bencana alam yang melanda Sumatera. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan bengkel di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Api berhasil dipadamkan setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam. Ini parah banget. Halo guys, kebakaran bro. Kawasan aing kebakaran. Kobaran api membesar diikuti dengan asap hitam yang tebal dengan cepat membakar seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar setelah mendengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat korsleting listrik yang memicu percikan api mengenai sejumlah barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personel. Konten kreator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap kepolisian. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan menjadi viral di media sosial. Resbob diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di sebuah desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Menurut polisi, Resbob sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindar dari kejaran polisi. Ia diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Bandara Suta, pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Senin malam, Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Ia langsung dibawa ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Ia terlihat diam saat turun dari mobil dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. YouTuber Resbob disorot setelah diduga menghina suku Sunda dan pendukung Persib Bandung yaitu Viking. Kasus ini berawal dari video live streaming Resbob saat mengendarai mobil.
Dalam cuplikan video tersebut, Resbob diduga mengucapkan kalimat bernada penghinaan sehingga menuai kecaman. Kebakaran hebat menghanguskan 6 rumah dan 1 bangunan usaha di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Selasa siang. Lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk membuat pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan 6 bangunan rumah dan 1 bangunan tempat usaha servis AC. Pemilik rumah dibantu warga sekitar berupaya menyelamatkan isi rumah. Beberapa kali terjadi ledakan yang berasal dari bengkel servis AC. Setelah 2 jam pemadaman, pemirsa, api pun berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, tercatat ada 16 kepala keluarga terdiri dari 51 jiwa terdampak dalam kebakaran. Sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Polisi menemukan ratusan pohon ganja yang ditanam di dalam rumah. Petugas Satres Narkoba Polres Jombang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Mojokapit. Rumah tersebut diduga kuat menjadi lokasi budidaya tanaman ganja dengan sistem tertutup. Dalam penggerebekan itu, pemirsa, polisi menemukan sebanyak 110 pohon ganja dengan tinggi rata-rata mencapai setengah meter dan ditanam rapi di dalam polybag serta ditempatkan di sebuah greenhouse tertutup. Selain itu, polisi menemukan sistem pengairan, pengaturan suhu, serta pencahayaan khusus sehingga aktivitas ilegal ini sulit terdeteksi oleh warga sekitar. Polisi menangkap 2 orang tersangka dan mengamankan 5,3 kg daun ganja kering yang diduga siap edar. Seluruh barang bukti kemudian diangkut ke Mapolres Jombang menggunakan 2 truk. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan berat hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain menunjukkan kekuatan banjir mampu menghembaskan kendaraan besar. 2 truk tangki terlihat berada di posisi paling atas tumpukan. Salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso dan mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan gudang parkir dan bengkel perbaikan untuk truk tangki. Saat air sungai meluap dan menghantam wilayah setempat, truk-truk yang sedang parkir terseret arus. Ya, lantas bagaimana kondisi terbaru penanganan bencana di Aceh? Saya sudah terhubung pemirsa dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Biren Aceh. Selamat malam Faisal, bagaimana proses penanganan di sana dan juga pencarian korban di Biren? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Untuk penanganan bencana di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh memang saat ini masih terus dilakukan. Dan untuk saat ini kami informasikan bahwa kami berada di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, di salah satu pengungsian maksud kami. Pengungsian yang memang disediakan beberapa tenda di sini untuk bisa setidaknya tempat tinggal darurat bagi warga yang terdampak di sini. Assalamualaikum ibu-ibu, izin ya.
Oke, pemirsa, memang suasana duka masih menyelimuti di tempat pengungsian ini karena beberapa warga atau bahkan ratusan warga ini kehilangan harta benda mereka, kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan beberapa warga pula ada yang rumahnya saat ini sudah hilang dan juga menjadi aliran sungai. Nah, saya akan mengajak Anda, Tiara dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan salah seorang warga yang juga mengungsi di sini. Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Bu, boleh perkenalan dulu, nama siapa? Nama saya Mariani. Nama saya Asmara Murni. Sebelumnya kami dari TV One turut berduka cita Bu ya atas peristiwa yang menimpa Ibu, keluarga dan juga saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Saya ke Ibu dulu Bu. Kondisinya saat ini bagaimana Bu, kondisi kesehatan? Kondisi kesehatan memang kurang sehat kami semua di semua warga ya. Ada yang batuk, ada yang pilek, maksudnya ada yang demam lah. Ada yang sudah masuk rumah sakit juga. Ada berapa orang ya. Itu. Ini sudah berapa lama Bu di sini Bu? Kayak mana? Sudah berapa lama di sini? Di sini sekitar lebih kurang 20 hari. 20 hari kami mengungsi di sini. Ada berapa sih Bu yang tidur di satu tenda ini Bu? Ada berapa orang? Sekitar lebih kurang 30 atau 50, enggak cukup lah, sekitar 20 orang lah. Kita masih kekurangan tenda, masih banyak kekurangan tenda, lantaran masih banyak warga-warga pun yang payah menumpang tempat orang lain. Mohon maaf Bu, kalau boleh kami tanyakan untuk kondisi rumah Ibu saat ini seperti apa sih Bu? Kondisi rumah kami memang nggak bisa lagi kita pakai, memang rumah kami udah terdampar dengan air. Rumah kami udah jadi sungai semua. Sekitar 65 lah lebih kurang rumah kami udah terseret dengan arus. Rumah kami jangankan tempat tinggal, jangankan rumah tempat tinggal kami nggak bisa lagi. Di mana kami mau tinggal sekarang? Itulah yang ada, tuh satu-satunya kami minta bantu kepada Bapak Presiden, pada semua seluruh rakyat Indonesia, tolonglah kami sangat membutuhkan bantuan dari keluarga kami. Itulah yang sangat kami butuhkan. Pertama kali kami sangat membutuhkan air bersih. Air bersih memang nggak ada kami, apalagi kami membutuhkan untuk salat. Salat aja kami sudah tinggal. Toilet darurat itu cuma satu. Coba Bapak bayangkan, kami rakyat aja ada lebih 100 lebih kami di sini. Itulah yang cuma yang ada tempatnya. Satu, itu pun toilet darurat dan air bersihnya nggak kurang kami. Jadi memang yang paling dibutuhkan saat ini adalah air bersih ya Bu ya? Air bersih tempat. Air bersih dan rumah untuk sementara. Lagi pula kami pun perlu kali untuk bangunlah tanggul-tanggul supaya masyarakat di sini jangan sampai kena korban lagi. Pesan Bu, misalkan diberi kesempatan untuk bicara ke Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan Bu? Kami terutama kali minta rumah sementara dan kami juga untuk meminta tempat air bersih dan toilet. Tenda lagi kami sangat kurang. Terima kasih Bu, semoga segala yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini bisa dikabulkan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, Tiara dan juga pemirsa, seperti yang Anda saksikan tadi, memang air bersih ini adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sini, dan juga tempat atau toilet atau MCK memang di sini tadi dikatakan hanya ada satu saja yang bisa digunakan oleh ratusan warga di sini, dan tentunya mereka sangat-sangat berharap bantuan dari pemerintah untuk mereka bisa melanjutkan hidupnya. Nah, sebentar demikian Tiara, kami kembalikan ke studio. Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Biren Aceh. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi sejak 25 November lalu di Aceh Utara masih merendam daerah di Payo Rabo, di Kecamatan Sawang. Pemirsa, sebuah masjid belum bisa digunakan lantaran masih terendam air dan lumpur tebal. Informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, akibat banjir bandang susulan, instalasi atau jaringan listrik di Kecamatan Pau, Padang, Sumatera Barat yang baru saja diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Petugas PLN pun terpaksa kembali memperbaiki tiang listrik yang roboh.
Petugas PLN kembali harus menegakkan tiang listrik yang baru saja dipasang beberapa hari yang lalu di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. Tiang ini roboh karena dihantam arus banjir susulan. Menurut petugas di lapangan, sedikitnya terdapat 4 tiang jaringan listrik rumah warga yang roboh karena gerusan air dan hantaman banjir. Ditargetkan, hari ini listrik di Batu Buswa sudah kembali menyala. Sebenarnya langsung kita kerjakan hari ini. Kita usahakan hari ini hidup kembali. Berapa lama makan waktu untuk perbaikan ini, Pak? Kira-kira sampai malam lah kira-kira, Pak. Baru bisa nyala lagi? Iya, diusahakan semalam-malamnya kita hidupkan lagi. Apa penyebab kemarin roboh itu, Pak? Kena hantaman air atau posisinya yang kurang bagus? Oh, karena tekanan air terlalu besar, Pak. Jadi aliran air itu kan udah mengikut tiang itu alirannya itu. Sebelumnya jaringan listrik di kawasan bencana Kecamatan Pauh seperti Gunung Nago, Kelurahan Kapalokoto, dan Batu Buswa, Kelurahan Lambuang Bukit sudah diperbaiki 7 Desember, namun kembali rusak diterjang banjir bandang susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Banjir bandang yang terjadi sejak 25 November lalu di Aceh Utara masih merendam daerah di Payo Rabolo, Kecamatan Sawang. Wilayah Payo Rabolo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara masih digenangi air dari banjir bandang sejak 25 November lalu. Selain digenangi air, lumpur tebal 1 hingga 2 meter juga menutup jalan. Sebuah masjid belum bisa digunakan lantaran masih terendam air dan lumpur tebal. Lokasi ini belum tersentuh alat berat. Warga membersihkan lumpur dengan alat seadanya. Warga juga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga berharap adanya bantuan alat berat untuk membersihkan masjid karena tidak lama lagi warga akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Warga korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang, Aceh terpaksa mendirikan tenda di atas jembatan kota Kuala Simpang. Mereka sudah seminggu lebih berada di tenda-tenda dekat jembatan ini. Deretan tenda bertuliskan BNPB banyak terpasang rapi di jembatan kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh. Tenda tersebut sudah terpasang seminggu lebih. Dari kamera drone, pemirsa, terlihat tenda sengaja dipasang dekat jembatan agar menghindari luapan air. Selain itu, di lokasi ini juga sudah kering. Dalam satu tenda bisa menampung 7 orang untuk sementara waktu. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh Tengah pada 3 pekan lalu, kini kondisi desa Medale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Beginilah kondisi desa Medale yang terletak di Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Desa yang dulunya dipadati rumah penduduk kini berubah menjadi lapangan kosong dengan tumpukan kayu-kayu yang dibawa arus banjir. Material longsor dan lumpur tebal menimbun rumah penduduk dan fasilitas umum. Meski sudah memasuki pekan ketiga pasca bencana banjir bandang, namun ratusan pengungsi hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian. Bencana yang menyebabkan isolasi total akses darat ke beberapa desa di Aceh Tengah membuat para pengungsi mengalami krisis pangan dan kesulitan mendapat bantuan logistik. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan sejumlah menteri Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Kepala Daerah se-Papua di Kompleks Istana, Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan sejumlah menteri, Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Kepala Daerah se-Papua di Kompleks Istana, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan Kepala Daerah se-Papua untuk tidak gunakan dana Otsus Papua untuk jalan-jalan ke luar negeri atau terlalu lama berada di Jakarta. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya, menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa ya? Jadi sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya, jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, ya. Komite membantu, para menteri siap. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para pejabat menjadikan lokasi bencana menjadi sebuah wisata. Prabowo meminta para unsur pimpinan dan pejabat tinggi harus betul-betul membantu warga korban bencana. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna Senin sore tegaskan penanganan bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terkendali. Pemerintah telah mengerahkan kekuatan yang memadai untuk merespons dampak bencana. Penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera menjadi isu penting yang dibahas dalam rapat Kabinet Paripurna Senin sore. Secara berkala, Presiden juga meninjau langsung situasi penanganan bencana. Kepala negara menekankan pemerintah terus bekerja memulihkan keadaan akibat bencana alam. Diakui Prabowo, tawaran bantuan terus mengalir, tetapi Presiden yakin Indonesia mampu tangani bencana. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja dibantu oleh para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para relawan yang bergotong royong, pemerintah daerah hingga jajaran lembaga lainnya. Presiden juga mewanti-wanti anak buahnya agar para pejabat ke lokasi bencana tidak hanya untuk dianggap hadir, apalagi dijadikan wisata bencana.
Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah, menghadapi keadaan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden memberikan arahan kepada sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk gerak cepat tangani bencana Sumatera yang hampir 3 pekan diderita masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Terdampak, saya sudah ke sana beberapa kali. Ke Aceh saya sudah. Ya pemirsa, rekan Zinedine Duhan akan memperbarui informasi seputar SEA Games 2025 untuk Anda langsung dari Bangkok, Thailand. Duhan, silakan dengan laporan Anda. Tiara dan juga pemirsa, hingga saat ini timnas Indonesia masih terus berjuang di SEA Games 2025 yang digelar di Bangkok dan juga Chonburi. Memang pada hari ini sebagian besar final ini dilakukan di kota Chonburi, yang mana di Bangkok sendiri mayoritas ini sedang memasuki tahap quarter final dan juga semifinal untuk kategori individual, karena di awal kemarin selama 1 minggu kemarin ini mayoritas hampir seluruh cabang olahraga ini menggelar perlombaan untuk kejuaraan tim atau kejuaraan negara seperti itu. Nah, pada hari ini sendiri timnas Indonesia sudah memperoleh 36 medali, yang mana jumlah ini sebenarnya cukup menurun dibanding kemarin yang rata-rata dalam 2 atau 3 hari kemarin ini perharinya dapat menghasilkan lebih dari 40 medali. Namun juga dengan perolehan 36 medali, tentunya posisi Indonesia secara overall di SEA Games 2025 ini masih terbilang cukup kuat, dikarenakan juga hingga saat ini masih berada di posisi kedua di atas Vietnam. Yang mana Vietnam sendiri ini memang cukup kuat dalam beberapa hari terakhir, namun timnas Indonesia dapat memperbesar jarak kepada Vietnam yang tadinya hanya terpaut sekitar 10 medali. Hingga saat ini total medali Indonesia sendiri sudah ada 204, sedangkan untuk Vietnam ini cukup tertinggal jauh dengan 165. Sedangkan jika untuk mengejar Thailand yang berada di posisi paling atas, ini timnas masih harus berjuang dengan keras, karena gap jumlah medali antara Indonesia dan Thailand ini berjumlah 103 medali. Kami pada hari ini sempat memantau beberapa pertandingan, yang mana tadi juga kami memantau squash, yang squash ini sebetulnya diharapkan bisa mendapatkan emas, karena pada kejuaraan internasional sebelumnya di kategori men's double jumbo dan juga campuran jumbo ini mendapatkan emas, namun pada hari ini harus terhenti di semifinal dan harus puas dengan hasil perunggu di 2 kategori ini, baik di ganda putra maupun ganda campuran. Nah, hal ini juga karena memang di Indonesia sendiri belum ada fasilitas untuk lapang jumbo, sehingga juga untuk para atlet berlatih ini harus mengakali lapang yang sudah ada dan dibuat sedikit lebih panjang, meskipun lapangnya cukup berbeda dari lapang yang seharusnya dimainkan. Nah, selain dari itu juga beberapa kontingen terpantau sudah kembali ke tanah air. Ini salah satunya adalah tim akuatik dari renang, yang kemarin sudah menyumbangkan untuk Indonesia ini belasan medali, 3 diantaranya emas diraih oleh Jason Donovan, lalu juga 2 oleh Jason Donovan dan 1 oleh Mas Nyari Wolf dari 50 meter gaya punggung, dan juga beberapa medali lainnya perak dan juga perunggu. Memang setelah lomba ini selesai, setelah cabang sudah selesai melakukan perlombaan, ini langsung akan kembali ke Jakarta. Memang belum sepenuhnya tim akuatik ini pulang, karena dari akuatik sendiri nanti masih akan menyisakan beberapa lomba hingga tanggal 19. Salah satunya adalah polo air, lalu juga open water swim yang nantinya akan digelar juga di Bangkok. Untuk polo air ini cukup panjang karena nantinya akan melalui proses round robin, dan juga untuk open water nantinya akan digelar di pinggir pantai dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan SEA Games di Bangkok dan juga Chonburi, Thailand. Tiara. Baik, terima kasih Zinedine Duhan melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand. Selamat kembali bertugas, Duhan. Pemirsa, sidang perdana mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim terkait dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ditunda. Sidang perdana terdakwa Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi ditunda. Penundaan dilakukan karena terdakwa masih menjalani perawatan kesehatan atau dibantarkan.
Majelis Hakim memutuskan penundaan setelah mendengarkan penjelasan dari jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum menyampaikan bahwa terdakwa Nadiem Makarim masih menjalani perawatan medis sehingga belum dapat menghadiri persidangan. Mantan Mendikbudristek tersebut saat ini kondisinya tengah dirawat di rumah sakit dan tidak dapat mengikuti sidang. Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan kembali sidang pembacaan dakwaan pada pekan depan. Majelis Hakim juga meminta agar kondisi kesehatan terdakwa dapat terus dipantau dan dilaporkan secara resmi pada sidang selanjutnya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024 selama 8 jam. Hari ini Yakut Khalil Qaumas didampingi sejumlah kuasa hukum memenuhi panggilan penyidik KPK dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Yakut Khalil Qaumas yang menjabat sebagai Menteri Agama periode 2020-2024 jalani pemeriksaan selama 8 jam. Pemeriksaan lanjutan terhadap Yakut untuk yang kedua kalinya setelah 8 jam diperiksa, Yakut keluar dari gedung KPK tanpa memberikan keterangan. Selain Gus Yakut, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain yang merupakan pihak asosiasi penyelenggara haji, diantaranya Ali M. Amin, Ida Nursanti, Tauhid Hamdi, Kirna Nurnisa, Saudah Amaludin, dan Ali Maki. Adapun kasus yang diusut KPK ini berupa pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah pada tahun 2024. Boleh Pak, sambil ngomong aja Pak. Ada Pak. Jadi tolong ditanyakan ke media ya, jangan ke saya. Ya. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, malam ini Polri mengirimkan personil dan bantuan logistik serta bantuan medis ke 3 lokasi bencana di Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan untuk membantu percepatan pemulihan di lokasi bencana. Dan berikut pemirsa laporan rekan Shena Damayana dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat malam pemirsa, terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan yaitu di Dermaga 106 di Pelabuhan Tanjung Priok, di mana tepat di belakang saya ini merupakan kapal yang membawa ratusan personil dan juga puluhan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang bertujuan untuk menebalkan pasukan di beberapa titik terdampak bencana seperti di Sumut, juga Sumbar, dan juga Aceh. Untuk mengetahui bagaimana skema dan juga bagaimana agenda pada malam hari ini, kita sudah bersama dengan Brigjen Pol Truno Yudo sebagai Karopenmas. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas Yena. Pak, sebelum kita lebih mendalam, boleh Pak diceritakan dulu tentang agenda di malam hari ini? Iya, untuk hari ini pada tentu kondisi yang kita sama-sama berempati ya kepada saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian pada agenda malam ini dipimpin langsung oleh Pak Astama Ops Kapolri terkait dengan pemberangkatan personil sebanyak 237 yang terdiri dari pasukan Brimob, kemudian tim kedokteran, dan juga beberapa kendaraan seperti di sini. Terlihat dari tadi yang kita berangkatkan ada 75 unit kendaraan, itu kendaraan berat, ambulan, truk medis, swembut, hingga 47 unit motor trail. Dan juga ada logistik penting seperti tenda, genset yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, tentu dapur lapangan, water treatment system, serta bantuan pangan yang siap saji, serta juga dari tim medis, Pusdokes ini juga ada bantuan medis lengkap dengan ambulan, peralatan kesehatan, serta tenaga dan vitamin. Nah tentunya ini menjadi bagian daripada perhatian Bapak Kapolri untuk memprioritaskan bagaimana kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar untuk menjadi bagian percepatan pada pemulihan mitigasi yang terdampak bencana alam. Khususnya pada pasca ini kita lebih pada concern bagaimana mengembalikan stabilitas sosial ya, sehingga
dalam mitigasi pemulihan yang lebih cepat. Dan kemudian tadi juga disampaikan, tentu kehadiran tidak hanya terlihat, tetapi bagaimana berbuat dan kemudian dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya ini bisa menjadi di tengah-tengah masyarakat yang bermanfaat, baik korban bencana, termasuk kita juga masih mencari beberapa korban dengan DVI yang masih bekerja di wilayah bencana alam, di mana terus mengidentifikasi dan terus juga mencari korban-korban yang ada di sana. Pak, bagaimana dari Polri sendiri untuk bisa mengontrol agar bantuan logistik, pasukan maupun kendaraan ini bisa tepat menuju sasaran, Pak? Ya, tentu pekerjaan ini tadi disampaikan oleh Pak Astama Kapolri. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Polri. Yang pertama dari pemberangkatan dari slot Polri, ini dibangun suatu posko, di mana logistik-logistik keperluan yang lebih prioritas kepada khususnya kaum rentan, anak, ibu, dan lansia juga diprioritaskan, kemudian dicatatkan. Ya, kemudian juga ada posko untuk media center dan pemberangkatan ada di Soekarno-Hatta di Polres, dan juga ada di Pondok Cabe di Polisi Udara. Tentunya ketika sampai di sana ini berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat, yang kemudian pembagiannya ini dilakukan secara merata berbasis pada data yang kemudian dikoordinasikan di wilayah. Dan tentunya kami yakini semua elemen bangsa, selain juga dari elemen bangsa yang tadi saya sebutkan, juga ada beberapa seperti relawan sipil, tentu berkolaborasi di lapangan. Semua aktivitas ini menunjukkan bahwasannya bangsa kita bangsa yang gotong royong, maka Polri hadir tengah-tengah masyarakat. Pak, ada 3 wilayah, Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Tentunya dampak dari bencananya ini kan berbeda-beda kan, impact-nya dari 3 wilayah tersebut. Lalu bagaimana, apakah ada prioritas atau perlakuan khusus terhadap satu daerah itu, Pak? Ya, tentunya prioritas pada bagaimana kondisi karakteristik. Bapak Kapolda sudah mengetahui baik Aceh, Kapolda Sumut, Kapolda Sumbar, ya, beberapa daerah menjadi titik prioritas untuk konsentrasi, mulai dari tahapan-tahapan prabencana pada saat, ya, kemudian sekarang pasca bencana, tentu menjadi bagian penting concern untuk terus dilakukan langkah-langkah mitigasi dan percepatan pemulihan, khususnya juga menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kita ketahui sekarang kebutuhan masyarakat sebagai bahan pokok penting, kemudian secara kebutuhan penting lainnya seperti air, ya, ini kita juga ada water treatment system, kemudian dapur lapangan, kebutuhan anak, ibu, kaum rentan, lansia, ya, ini juga menjadi bagian penting. Maka Pak Kapolda sudah memapping dalam landscape mana-mana yang menjadi prioritas. Dalam pengiriman logistik ini, Pak, bagaimana Polri sendiri memastikan bahwa apa yang dikirimkan ke sana sekarang ini benar-benar apa yang dibutuhkan, Pak? Di masa-masa darurat ini jangan sampai hanya cepat sampai, tapi juga berfungsi dengan baik. Ini gimana, Pak? Ya, tentu tadi saya sampaikan Kapolda masing-masing 3 daerah, baik Aceh, Sumatera Utara, ya, kemudian juga Sumatera Barat, sudah memapping apa yang menjadi kebutuhan. Tentu kami tadi tidak bisa bekerja sendiri Polri di sini, tapi adalah kerja kolaborasi, kerja bersama, di mana kita memiliki filosofi bangsa yaitu gotong royong, ya, dengan seluruh elemen bangsa termasuk juga relawan sipil. Tentu tadi yang kami sampaikan ada beberapa catatan penting, yaitu khususnya beberapa kebutuhan yang menjadi penting, yaitu tenda, ya, kemudian genset, dapur lapangan, water treatment system, bantuan pangan yang siap saji, kemudian juga bantuan medis dari Pusdokes lengkap dengan ambulan, peralatan kesehatan, dan vitamin serta tenaga medisnya. Ini menjadi bagian yang krusial tentunya. Dalam pengiriman logistik ini, Pak, bagaimana Polri sendiri memastikan bahwa apa yang dikirimkan ke sana sekarang ini benar-benar apa yang dibutuhkan, Pak? Di masa-masa darurat ini jangan sampai hanya cepat sampai, tapi juga berfungsi dengan baik. Ini gimana, Pak? Ya, tentu tadi saya sampaikan Kapolda masing-masing 3 daerah, baik Aceh, Sumatera Utara, ya, kemudian juga Sumatera Barat, sudah memapping apa yang menjadi kebutuhan. Tentu kami tadi tidak bisa bekerja sendiri Polri di sini, tapi adalah kerja kolaborasi, kerja bersama, di mana kita memiliki filosofi bangsa yaitu gotong royong, ya, dengan seluruh elemen bangsa termasuk juga relawan sipil. Tentu tadi yang kami sampaikan ada beberapa catatan penting, yaitu khususnya beberapa kebutuhan yang menjadi penting, yaitu tenda, ya, kemudian genset, dapur lapangan, water treatment system, bantuan pangan yang siap saji, kemudian juga bantuan medis dari Pusdokes lengkap dengan ambulan, peralatan kesehatan, dan vitamin serta tenaga medisnya. Ini menjadi bagian yang krusial tentunya. Terima kasih banyak Pak Brigjen Pol Truno Yudo. Semoga lancar-lancar semua untuk tugasnya, Pak, ya.
Dan pemirsa, seperti itulah bagaimana statement dari Jenpol sebagai Mas yang mengatakan bahwa distribusi logistik, pengantaran pasukan maupun kendaraan pada malam hari ini sudah sangat siap untuk bisa membantu 3 daerah yang terdampak, yaitu Sumbar, Sumut, dan juga Aceh. Tentunya doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang mencoba untuk bangkit pada saat ini. Demikian, kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.